Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Berliani Sobundula dengan NIM 1S1200955. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fazi AHP dalam rangka memenuhi nilai tugas kelima logika fazi. Baik, langsung saja ke contoh soalnya. PT X merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang marketing atau penjualan barang. Dalam melaksanakan operasional perusahaan, PT X memberikan penghargaan kepada karyawan dengan cara memilih karyawan terbaik setiap bulannya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan semangat karyawan dalam bekerja, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Karyawan terbaik dipilih berdasarkan kriteria dan subkriteria yang telah ditentukan perusahaan. Pada tiap-tiap kriteria dan subkriteria memiliki intensitas yang ditetapkan di PT X adalah sebagai berikut. Yang terlihat pada gambar ini ada kriterianya ada 4, yaitu K1, K2, K3, K4. Namanya K1 itu penilaian lingkungan kerja dengan subkriteria kooperatif, kualitas kerja, dan manajerial. Kemudian kriteria kedua yaitu penilaian konsumen dengan subkriteria kenyamanan, kualitas layanan, dan informatif. Kemudian kriteria ketiga yaitu sikap dan kepribadian dengan subkriteria disiplin, spirit atau motivasi, dan tanggung jawab. Kemudian kriteria terakhir yaitu SOP atau teknis dengan subkriteria yaitu kecepatan layanan, ketelitian, dan terakhir pemahaman atau keahlian. Nah, di sini kita akan menentukan siapa karyawan terbaik menggunakan fazi AHP termasuk dengan pembobotannya. Baik, yang pertama kita langsung kita melihat dulu tabel skala intensitas kepentingan AHP. Di sini ada intensitas kepentingan AHP dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan himpunan linguistiknya dengan triangular fuzzy number-nya. Setelah itu kita masuk ke langkah pertama, yaitu kita akan membuat matriks berpasangan dengan skala AHP. Maksudnya K1 dan K1 seberapa penting. Jika dia di sini tertulis 1, maka kita lihat di tabel yang ini. Intensitas kepentingan AHP 1 berarti triangular fuzzy number-nya 1, 1, 1. Sehingga ketika dikonversi ke triangular fuzzy number-nya untuk K1 dan K1 di sini 1, 1, 1. Begitu juga untuk K1 dan K2 di sini bernilai 3, berarti kita lihat di sini intensitas kepentingan AHP 3 yaitu 1, 3/2 dan 2. Berarti 1, 3/2, 1, 3/2 dan 2. Begitu juga seterusnya untuk keseluruhan dilihat dari skala AHP yang di sini disesuaikan sehingga kita konversi ke triangular fuzzy number yang memiliki 3 nomor ini, yang berarti yang ini berarti low, kemudian yang di tengah berarti middle, yang terakhir ini berarti upper. Nah, setelah kita membuat matriks berpasangan dengan skala AHP yang kemudian dikonversi ke triangular fuzzy number, selanjutnya kita akan menjumlahkan masing-masing lower, middle, upper pada baris kriteria kemudian ditotalkan. Nah, caranya itu untuk contohnya kriteria 1 untuk lowernya 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2/3 sama dengan 3,667. Lanjut untuk menghitung middle-nya, 1 ditambah 3/2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4,5. Selanjutnya untuk menghitung upper di kriteria 1 yaitu 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 6. Begitu juga untuk kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4. Setelah kita mendapatkan semuanya, selanjutnya ditotalkan. Untuk lower 3,667 ditambah 2,4 ditambah 3,667 ditambah 3,5 sama dengan 13,234. Selanjutnya middle 4,5 ditambah 2,833 ditambah 4,5 ditambah 5 sama dengan 16,833. Untuk uppernya 6 ditambah 3,667 ditambah 6 ditambah 6,5 sama dengan 22,167. Nah, didapatkanlah jumlah dari lower, middle, upper dan totalnya semua. Melangkah ke tahap selanjutnya yaitu kita hitung nilai sintesis fazi. Cara menghitung nilai sintesis fazi yaitu lower
dibagi upper, kemudian upper dibagi lower, dan middle dibagi middle. Nah, caranya itu misalnya ini 0,165 didapatkan dari 3,667 dibagi dengan 22,167, lower dibagi up dibagi dengan upper, menghasilkan 0,165. Kemudian 0,267 yang ini didapat dari 4,5 dibagi dengan 16,833, menghasilkan 0,267. Kemudian untuk upper menggunakan rumus upper dibagi dengan lower, yaitu 6 dibagi dengan 13,234, menghasilkan 0,453. Nah, untuk keduanya mencari lowernya sama, yaitu 2,4, nilai yang ini 2,4 dibagi dengan 22,167, menghasilkan 0,108. Kemudian untuk middle-nya 2,833 dibagi dengan 16,833, middle dibagi middle sama dengan 0,168. Kemudian terakhir uppernya 3,667 dibagi dengan lower 13,234 sama dengan 0,277. Begitu seterusnya untuk K3 dan K4 dalam menghitung nilai sintesis fazinya. Kemudian ditotalkan untuk lower dari K1, K2, K3, K4, middle dari K1 sampai K4, dan upper dari K1 sampai K4. Setelah didapatkan nilai sintesis fazinya, selanjutnya yaitu kita akan hitung nilai prioritas vektor. Nah, dalam menghitung nilai prioritas vektor ini ada rumus atau kondisi. Jika M2, yang ini jika M2 lebih besar sama dengan M1, maka dia bernilai 1. Jika L1 lebih besar sama dengan U2, dia itu bernilai 0. Tapi jika tidak memenuhi dua kondisi ini, maka akan menggunakan rumus yang ini untuk mendapatkan nilai prioritas vektor. Seperti misalnya untuk vektor K1 lebih besar dari vektor K2, vektor K3, dan vektor K4. Didapatkan nilai karena vektor K1 lebih besar dari vektor K3 dan vektor K4, menggunakan rumus yang ini, maka dia bernilai 1. Tetapi untuk vektor K1 dibanding dengan vektor K2, dia itu lebih kecil sehingga tidak memenuhi rumus yang ini. Kemudian digunakan rumus yang ini tidak memenuhi juga. Akhirnya digunakan rumus yang ini dengan menginputkan nilai-nilainya. Nilainya diambil dari yang ini, dari lower, middle, upper, kemudian mendapatkan 0,531. Begitu juga untuk kriteria-kriteria selanjutnya dalam menghitung nilai prioritas vektor. Sehingga selanjutnya selanjutnya kita mencari nilai nilai paling kecil minimum dari masing-masing vektor. Untuk vektor K1 itu nilai minnya 0,531, untuk vektor K2 itu minnya 1, untuk vektor K3 itu minnya 0,531, dan vektor K4 itu nilai minnya 0,480. Nah, berdasarkan nilai ordinat K1, K2, K3, dan K4, maka nilai bobot vektor dapat ditentukan sesuai persamaan sebagai berikut. Nah, persamaan yang digunakan itu yang ini, sehingga kita bisa mendapatkan 0,531, 1, 0,531, dan 0,480 ditranspos. Selanjutnya, setelah mendapatkan itu, kita normalisasi nilai bobot vektor di mana tiap elemen bobot vektor dibagi jumlah bobot vektor itu sendiri, sehingga bobot kriteria lokal yang diperoleh adalah 0,276, 0,146, 0,276, dan 0,303. Jadi ini adalah bobot untuk masing-masing kriteria yang akan digunakan untuk mencari karyawan terbaik. Nah, selanjutnya, setelah mendapatkan bobot dari masing-masing kriteria, selanjutnya kita akan meranking alternatif dan melihat hasil keputusannya. Di sini ada tabel di mana nilai yang diberikan oleh tim penilai berkisar antara nilai 6 sampai 10, sehingga rentang nilai perusahaan yang disesuaikan dan intensitas kepentingan seperti tabel yang ini.
Jadi bisa dilihat di sini ada intensitas kepentingan. Intensitas kepentingan 1 rentang nilainya itu 6 sampai 6,4. Kemudian intensitas kepentingan 2 rentang nilainya dari 6,5 sampai 6,9. Intensitas kepentingan 3 dari rentang nilai 7 sampai 7,4, dan intensitas kepentingan 4 dari 7,5 sampai 7,9, dan intensitas kepentingan 5 dari 8 sampai 8,4, 6 intensitas kepentingan 6 dari 8,5 sampai 8,9, dan intensitas kepentingan 7 dari 9 sampai 9,4, dan intensitas 8 dari 9,5 sampai 9,9, dan terakhir intensitas kepentingan 9 itu bernilai 10. Nah, rentang nilai ini disubstitusikan ke kriteria yang tadi, seperti misalnya di sini lingkungan kerja, kriteria lingkungan kerja, subkriterianya ini, penilaian konsumen kriterianya ini, subkriterianya yang ini, kemudian kriteria sikap kepribadian yaitu subkriterianya 3 ini, kemudian kriteria terakhir yaitu SOP atau teknis, dan subkriteria yang ini memiliki intensitas kepentingan KO2 atau kalau tidak salah KO2 itu kooperatif memiliki intensitas kepentingan 4, kemudian KUK atau kualitas kerja intensitas kepentingannya itu 7, dan manajerial intensitas kepentingannya 6. Begitu juga untuk intensitas kepentingan pada masing-masing subkriteria. Dan di sini ada data alternatif, yaitu data alternatifnya nama karyawan dengan 5 karyawan, dan nilainya ini diisi oleh tim penilai dalam 1 bulan tersebut. Nah, selanjutnya ketika sudah diisi, selanjutnya dilakukan perhitungan dengan bobot dari kriteria 1 0,276, kriteria 2 0,146, kriteria 3 0,276, dan kriteria 4 0,303 yang kita dapatkan dari hasil pembobotan melalui fazi AHP tadi. Kemudian disubstitusikan ke dalam kriteria tersebut untuk mencari nilai yang paling tinggi dari kelima alternatif ini, dan didapatkanlah alternatif keempat merupakan alternatif dengan nilai yang paling tinggi, kemudian diikuti kedua alternatif ketiga, kemudian alternatif paling tinggi ketiga yaitu A2, kemudian A1 dan A5, sehingga didapatkanlah bahwa karyawan terbaik, penentuan karyawan terbaik menggunakan fazi AHP yaitu jatuh kepada alternatif Linda atau alternatif 4. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.